wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eki Laili Atia selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini dalam acara penyuluhan kesehatan dengan tema pengenalan hipertensi pada mahasiswa. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, khususnya kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Dina Rospiansyah. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan teman-teman semua, khususnya bagi mahasiswa keperawatan semester 2 sebagai calon tenaga kesehatan yang profesional. Sebelum memasuki sesi inti, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan singkat dari Ketua Program Studi Keperawatan. Ketiga, penyampaian materi oleh pemateri. Keempat, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Raffi Ardiansyah. Kepada Bapak Raffi dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan dan agar kita bisa berada di sini untuk acara penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Sebagai calon perawat, pemahaman datang tentang penyakit seperti hipertensi adalah fondasi penting untuk kita dalam menjalankan peran profesi kelak. Kegiatan ini sangat relevan untuk memperkuat kompetensi akademik dan klinis Anda. Saya berharap materi yang disampaikan oleh pemateri hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua dan manfaat untuk kedepannya. Terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Dina Rospiansyah, yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua. Kepada panitia dan peserta, saya apresiasi semangat atas kehadirannya hari ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang menginspirasi. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi mengenai pengenalan hipertensi pada mahasiswa yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Rospiansyah. Kepada Ibu Dina kami persilakan. Beri tepuk tangan. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ke materi. Tapi sebelum lanjut ke materi, saya mau tanya dulu. Kalian tahu nggak sih apa itu hipertensi? Apa? Apa? Oke, next. Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri itu di atas batas normal. Biasanya hipertensi atau tekanan darah itu diukur oleh dua angka, yaitu sistolik bagian atas dan diastolik itu bagian bawah. Hipertensi sering ditemukan oleh pada lanjut usia. Biasanya juga
dipengaruhi oleh aktivitas. Apabila kalian melakukan aktivitas, maka tekanan darah kalian akan tinggi. Jika kalian sedang beristirahat, maka tekanan darah kalian akan lebih rendah. Hipertensi itu biasanya di atas 140 per 90 mm hidrogium. Next. Klasifikasi hipertensi. Normalnya itu 100 hingga 120 per 80 hingga 90 mm hidrogium. Kalau pada hipertensi itu 120 hingga 139 per 80 hingga 90 mm hidrogium. Hipertensi tahap 1 itu 140 hingga 159 per 90 hingga 100 mm hidrogium. Kalau hipertensi tahap 2 itu di atas 160 per 100 mm hidrogium. Next, penyebab hipertensi. Hipertensi itu ada dua bagian, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial itu penyebabnya tidak diketahui, tetapi hipertensi sekunder itu disebabkan oleh eksogen atau endogen, atau bisa disebabkan oleh penyakit lain. Yang selanjutnya ada pun faktor genetik dan faktor risiko. Yang mempengaruhi hipertensi antara lain itu konsumsi garam berlebih, kegemukan, merokok, mengkonsumsi alkohol, stres, dan lain sebagainya. Next. Tanda dan gejala hipertensi. Gejala-gejala hipertensi yaitu sakit kepala, mimisan, jantung berdebar, wajah memerah, dan lain sebagainya. Tetapi keluhan yang sering dijumpai dan dirasakan adalah pusing yang terasa berat pada bagian tengkuk. Itu biasanya terjadi pada siang hari. Next. Komplikasi hipertensi. Komplikasi hipertensi itu yang pertama ada pada otak. Jika aliran darah dan suplai oksigen berkurang, bisa menyebabkan pusing. Bahkan jika lebih parah, bisa menyebabkan stroke dan perdarahan pada otak. Yang kedua, ada pada ginjal. Suplai vaskular turun dan menyebabkan penumpukan sampah yang berlebih, bisa mengakibatkan gagal ginjal ataupun kerusakan pada ginjal. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada pada jantung. Jika vasokonstriksi vaskuler terlalu lama terjadi, dapat menyebabkan lemah jantung, jantung berdebar, dyspnea atau sesak nafas, dan gagal jantung, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian secara mendadak. Yang keempat, ada pada mata. Penyempitan pembuluh darah karena penumpukan kolesterol dapat mengakibatkan retinopati atau pandangan mata menjadi kabur. Next. Cara pencegahan hipertensi. Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, berolahraga atau aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Yang ketiga, itu pola makan sehat dan seimbang. Batasan konsumsi garam untuk hipertensi itu yang pertama, hipertensi ringan setengah sendok teh per hari. Hipertensi sedang itu seperempat sendok teh per hari. Kalau hipertensi berat itu tidak mengkonsumsi garam ataupun tanpa garam. Yang keempat, kurangi lemak. Yang kelima, periksa tekanan darah secara rutin. Yang keenam, apabila kalian sudah memiliki hipertensi, yang pertama kalian bisa berobat secara teratur. Yang kedua, jangan menghentikan atau mengubah dosis obat tanpa resep dokter. Yang terakhir, konsultasikan dengan petugas apabila kalian memiliki penyakit yang lain yang harus dikonsumsi obat juga. Oke, segitu saja materi dari saya. Terima kasih. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina atas paparan materi yang sangat bermanfaat dan informatif. Materi tentang definisi, klasifikasi, hingga pencegahan hipertensi ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami ingin membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa berdiri, sebutkan nama, NIM, serta pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Ferdiati dengan NIM 2431097. Saya izin bertanya, apa makanan yang perlu dihindari pada penderita
Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaman Al-Bahri dengan NIM 24031085. Di sini saya mau bertanya bagaimana stres dapat mempengaruhi tekanan darah. Ada lagi? Jika tidak ada, Ibu Dinas dipersilakan untuk menjawab. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan siapa tadi? Yang pertama, Mbak Rafika ya? Iya. Oke, apa tadi? Bisa diulang? Apa makanan yang dihindari pada penderita hipertensi? Oke, makanan yang dihindari. Yang pertama itu makanan tinggi garam, yang kedua makanan tinggi lemak, terus yang ketiga makanan tinggi kolesterol, terus makanan atau minuman yang tinggi gula, dan makanan laut tertentu yang tinggi natrium. Segitu saja apa? Cukup? Baik. Terus pertanyaan yang kedua dari Mas Ilham ya tadi ya. Stres dapat mempengaruhi tekanan darah karena menyebabkan pelepasan hormon stres yang meningkatkan denyut jantung dan penyempitan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah secara sementara. Apakah sudah cukup? Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, saya gantian. Saya yang akan bertanya ke kalian. Boleh? Oke, yang bisa menjawab pertanyaan akan saya beri hadiah. Ya walaupun sederhana, tetapi itu sangat berkesan. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama, siapa di sini yang bisa membedakan klasifikasi hipertensi? Silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Nada Maria dengan NIM 24031093. Izin menjawab. Klasifikasi tekanan darah itu kan ada 4. Yang pertama tekanan darah normal dengan 100 sampai 120/80 sampai 90 mmHg. Yang kedua ada prehipertensi dengan 120 sampai 139/80 sampai 90 mmHg. Ketiga ada hipertensi tahap 1 di 140 sampai 159/90 sampai 100 mmHg. Yang terakhir hipertensi tahap 2 di lebih dari 160/100 mmHg. Oke, bagus sekali. Tadi kan saya sudah janji untuk memberi hadiah ya. Silakan Mbak Eki dikasih hadiahnya sama yang tadi bertanya juga. Yang bertanya tadi siapa? Yang Mbak Rafika dan Mas Ilham. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjawab ya? Dipenyebabkan tadi ada 2 faktor, yaitu faktor genetik dan faktor resiko. Coba sebutkan faktor resiko yang mempengaruhi hipertensi. Sebutkan 5 saja. Oke, siapa yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Oke, silakan Kak berdiri dan sebutkan nama dan ini. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Aisyah dengan NIM 24031086. Di sini saya akan menjawab, yaitu dengan keturunan, konsumsi garam berlebih, kegemukan, stres, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kurang olahraga. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Hanifah. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan tanda dan gejala yang sering dirasakan pada penderita hipertensi apa saja? Angkat tangan. Oke, enggak. Silakan berdiri dan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Edga Syafira Permata dengan NIM 24031102. Yang pertama sakit kepala, mimisan, jantung berdebar, sering buang air kecil pada malam hari, dan sulit bernapas. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang keempat. Tadi ada beberapa komplikasi. Siapa yang bisa menjelaskan komplikasi hipertensi pada mata? Oke.
Maka materi ini nanti dengan 24,3 10/2 pada mata penyempitan pembuluh darah karena perombokan kolesterol dapat mengakibatkan retinopati dan pada mata kabur. Oke, yang ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang paling mudah. Bisa kalian jawab ya, karena hadiahnya hanya tinggal satu saja. Pertanyaan kelima. Tadi di pencegahan kan ada beberapa poin. Salah satunya batasan mengkonsumsi garam. Coba sebutkan batasan konsumsi garam untuk penderita hipertensi. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, Mbak bisa berdiri dan sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, saya dari Satria Lewita dengan 24,03 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu batasan konsumsi garam pada hipertensi ringan, yaitu setengah sendok teh per hari, hipertensi sedang 1/4 sendok teh per hari, dan hipertensi berat tanpa garam. Terima kasih. Saya boleh lagi kan saya ingin bagi-bagikan hadiahnya lagi, tetapi sayang sekali hadiahnya sudah habis. Sekali ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara penyuluhan hari ini telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada Ibu Dina Rospiansyah atas ilmu yang telah diberikan, juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan, khususnya dalam mencegah dan mengenali hipertensi. Saya Eki Rahiatia selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk menutup acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan yang kurang berkenan serta kekurangan dalam membantu acara. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum